Coba bayangin deh, di Jepang ada anak-anak umur 6 tahun lagi ngebersihin toilet sekolah. Serius, dan ini bukan karena disuruh guru atau karena takut dihukum, bukan. Mereka melakukannya, iya gitu aja, setiap hari tanpa perlu diingatkan. Dan yang luar biasa, anak-anak ini tumbuh jadi orang dewasa yang super terorganisir dan disiplin. Kok bisa ya? Ini bukan keajaiban, bukan juga kebetulan. Ini semua adalah bagian dari sebuah sistem yang sudah dirancang. Nah, kali ini kita akan coba bongkar sistem itu. Kita cari tahu apa sih rahasia di baliknya? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu tujuan utamanya, yang ternyata beda banget. Terus kita masuk ke kebiasaan-kebiasaan spesifik, baik soal tempat maupun prosesnya. Dan di akhir, kita bakal temukan benang merahnya. Rahasia yang bikin semua ini berhasil. Nah, sebelum kita ngomongin soal gimana caranya, kita harus paham dulu kenapanya. Karena semua ini dasarnya adalah sebuah tujuan akhir yang jujur aja sangat berbeda dari yang mungkin kita bayangkan. Gini deh, kebanyakan dari kita mungkin mikir tujuan parenting itu ya biar anak nurut, patuh, ya kan? Nah, di Jepang tujuannya beda. Bukan anak yang patuh, tapi anak yang nggak perlu disuruh. Coba deh renungkan sebentar. Perbedaan mindset yang kelihatannya kecil ini ternyata jadi kunci dari segalanya. Oke, kita mulai dari dua kebiasaan pertama. Keduanya ini fokusnya ke satu hal. Gimana anak berinteraksi sama lingkungannya, sama tempat di sekelilingnya. Dan ini secara nggak sadar ngebentuk cara otak mereka bekerja. Kebiasaan pertama namanya Soji. Simbolnya ini adalah bersih-bersih sekolah harian. Tapi yang ngelakuin itu semua muridnya. Dari anak SD kelas 1 sampai anak SMA. Mereka luangin waktu sekitar 15-20 menit setiap hari buat bersih-bersih. Ruang kelas, lorong, bahkan toilet. Dan yang penting, nggak ada petugas kebersihan. Nggak ada juga guru yang ngawasin ketat. Cuma mereka, para siswa. Terus apa efeknya secara psikologis? Nah, ini yang menarik. Ada yang namanya efek kepemilikan. Gampangnya, waktu kita merawat sesuatu, otak kita otomatis mulai merasa bertanggung jawab sama barang itu. Malah ada studi yang nunjukin kalau anak-anak yang rutin bersih-bersih punya kontrol diri atau self-control yang lebih tinggi. Mereka jadi lebih bisa ngatur diri sendiri. Nah, ini kan fondasi utama buat jadi mandiri. Lanjut ke kebiasaan kedua, Okatazuke. Ini bahkan udah diajarin dari pas anak-anak masih balita, belum bisa ngomong lancar. Konsepnya sederhana banget. Mau main mainan baru? Boleh. Tapi beresin dulu mainan yang sebelumnya. Balikin ke tempatnya. Jadi setiap barang itu punya rumahnya sendiri. Dan ini bukan cuma soal rapi loh. Dilihat dari sisi sainsnya, ini ngelatih otak buat paham konsep permanensi objek, bahwa setiap benda itu ada tempatnya yang pasti. Hasilnya apa? Memori kerja jadi lebih kuat, dan pikiran jadi lebih jernih. Otak nggak perlu capek-capek mikir ini ditaruh mana ya setiap saat. Oke, dari kebiasaan yang berhubungan dengan tempat, sekarang kita pindah ke kebiasaan yang berhubungan dengan proses atau tindakan. Nah, di bagian inilah, konsep tanggung jawab dan rutinitas mulai menyatu jadi bagian dari diri mereka, jadi identitas. Ini namanya Kyushoku, atau ritual makan siang. Jadi waktu makan siang itu bukan cuma sekedar datang, duduk, terus makan. Oh, bukan. Anak-anak ini pakai celemek, mereka sendiri yang bawa panci-panci besar dari dapur, mereka yang nyajiin makanan ke piring teman-temannya. Abis makan bareng, mereka juga yang beresin semuanya. Meja, nampan, sampai alat makannya. Coba perhatiin deh urutannya. Ini bukan sekedar makan siang. Ini tuh latihan menyusun urutan, atau sequencing. Jadi, anak-anak belajar merencanakan dan ngelakuin beberapa langkah secara berurutan dengan benar. Poin pentingnya apa? Praktik kayak gini ternyata secara langsung melatih apa yang disebut fungsi eksekutif di otak. Dan menurut penelitian dari Harvard, kemampuan ini yang dibangun lewat tugas-tugas rutin sederhana pas masa kecil, itu jadi salah satu penentu paling kuat buat kesuksesan seseorang di masa depan. Keren kan? Ada lagi yang namanya Nichoku. Jadi setiap hari, ada 2 murid yang ditunjuk jadi semacam koordinator kelas. Tugasnya ya mimpin salam, ngecek siapa yang nggak masuk, ngatur pas ganti pelajaran. Dan kuncinya di sini, semua anak dapat giliran. Bukan cuma yang jago ngomong atau yang paling pede, semuanya, tanpa terkecuali. Ini tuh contoh nyata dari teori identitas peran. Maksudnya gini, waktu seorang anak dikasih peran, misalnya peran pemimpin, mereka bakal mulai bertingkah laku sesuai peran itu. Mindsetnya berubah. Mereka jadi ngelihat diri mereka sebagai, oh aku bisa mimpin. Nah, identitas baru inilah yang akhirnya ngebentuk perilaku mereka dari dalam, bukan lagi karena aturan dari luar. Kebiasaan terakhir berkaitan dengan randoseru, tas punggung yang khas banget di Jepang itu. Jadi, setiap malam, anak-anak ini nyiapin tas mereka sendiri buat besok. Tanpa perlu diteriakin,
Udah siapin buku belum? Enggak, ini bukan lagi tugas tapi udah jadi rutinitas yang otomatis. Kenapa nih bisa jadi otomatis? Nah, peneliti dari Stanford nemuin jawabannya. Kalau sebuah kegiatan itu diikat sama waktu, tempat, dan urutan yang sama terus-menerus, otak kita bakal berhenti mikir. Nggak ada lagi proses ambil keputusan, dia langsung jadi lingkaran kebiasaan yang otomatis. Ada pemicu, lalu lakuin rutinitasnya, terus dapat hadiah berupa rasa lega. Jadi, intinya mereka bukan cuma belajar nyiapin tas, tapi mereka lagi ngelatih otak mereka cara ngebentuk kebiasaan apapun. Oke, kita udah lihat 5 kebiasaan yang luar biasa kan? Tapi, rahasia yang sesungguhnya itu bukan Soji, bukan Okatazuke, bukan yang lain-lainnya. Bukan di kebiasaannya. Rahasianya justru ada di prinsip yang jadi benang merah dari semua itu. Coba kita rangkum sebentar. Ada Soji yang ngebangun rasa kepemilikan. Okatazuke yang bikin pikiran teratur. Kyushoku yang ngasah fungsi eksekutif. Nichioku yang ngebentuk identitas pemimpin. Dan Randoseru yang ngajarin otak cara bikin kebiasaan otomatis. Semuanya ini bukan asal-asalan, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Jadi, apa dong rahasia utamanya? Ini dia, bukan apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya. Kuncinya ada 3. Konsistensi, alias diulang terus tanpa henti. Ritual, mengubah tugas biasa jadi sesuatu yang bermakna. Dan yang terakhir, kepercayaan, memberi anak tanggung jawab penuh buat ngelakuinnya sendiri. Dan inilah inti dari semuanya. Orang Jepang itu nggak nyeramahin anak mereka, kamu harus rapih ya. Mereka juga nggak pakai hukuman, tapi mereka ngebangun sebuah lingkungan, sebuah sistem, sebuah budaya di mana menjadi rapih dan bertanggung jawab itu adalah hal yang paling natural, paling wajar untuk dilakukan. Udah kayak napas aja gitu. Jadi, kemampuan mengorganisir diri itu ternyata nggak bisa diajarkan lewat kata-kata, tapi harus dibangun. Dibangun bata demi bata lewat pengulangan, ritual, dan kepercayaan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana ya caranya biar anak saya nurut, tapi pertanyaannya adalah, satu ritual kecil apa yang bisa kita mulai bangun mulai hari ini untuk meletakkan fondasi itu?